Di sebuah desa kecil yang tenang di pinggiran kota, hidup seorang pria yang sangat ditakuti oleh warga setempat. Namanya Joko, seorang preman yang selalu membuat onar dan kekacauan. Setiap malam, suara tawanya yang keras dan langkah kakinya yang berat terdengar menggetarkan hati warga yang sudah beristirahat. Joko, dengan tubuh besar dan tatapan mata yang tajam, seringkali menghabiskan waktunya dengan minuman keras dan membuat masalah di warung-warung sekitar. Desa yang seharusnya damai itu berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan. Warga hidup dalam bayang-bayang Joko, selalu waspada akan kemunculannya yang tak terduga. Namun, di balik ketakutan itu, tersimpan sebuah cerita mistis yang perlahan-lahan mulai terungkap. Cerita tentang kematian Joko yang tragis dan kembalinya dia sebagai pocong yang menghantui setiap malam Jumat. Joko adalah sosok yang dikenal oleh seluruh warga desa. Setiap hari, ia bangun siang, lalu menuju warung untuk mencari minuman keras. Dengan mulut yang selalu berbau alkohol, ia seringkali mengganggu para pedagang dan pembeli. Tak jarang ia memulai perkelahian hanya karena hal sepele. Warga yang pernah mencoba melawan akhirnya menyerah karena takut akan amukan Joko yang tak terkendali. Suatu hari, Joko memutuskan untuk pergi ke rumah seorang warga bernama Pak Budi. Pak Budi adalah seorang petani yang dikenal baik hati dan selalu membantu tetangganya. Namun, kebaikan hati Pak Budi tidak membuat Joko segan. Malam itu, Joko datang dengan wajah yang penuh kemarahan dan bau alkohol yang menyengat. Ia menuduh Pak Budi mencuri uangnya, sebuah tuduhan yang jelas-jelas tidak berdasar. Pak Budi yang sedang bersama keluarganya merasa takut namun berusaha tetap tenang. "Joko, aku tidak mencuri uangmu." "Kau pasti salah paham," kata Pak Budi dengan suara gemetar. Namun, Joko tidak mendengarkan. Ia mendorong Pak Budi hingga terjatuh dan mulai menghancurkan barang-barang di rumah itu. Keluarga Pak Budi hanya bisa menangis ketakutan, berharap Joko segera pergi. Setelah puas menghancurkan beberapa barang, Joko akhirnya pergi sambil berteriak mengancam akan kembali lagi jika uangnya tidak ditemukan. Kejadian ini membuat warga semakin takut dan benci kepada Joko. Namun, mereka merasa tak berdaya untuk melawan. Joko seolah memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun di desa itu. Pada suatu malam yang gelap dan berangin, Joko terlihat lebih mabuk dari biasanya. Ia berjalan terhuyung-huyung di jalanan desa, mengeluarkan kata-kata kasar dan tawa yang menyeramkan. Malam itu, entah mengapa, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan anjing-anjing yang sering menggonggong pun diam seribu bahasa. Joko berjalan menuju sebuah kebun tua di pinggiran desa. Di sana, ia terpeleset dan jatuh ke dalam sebuah lubang yang dalam. Karena terlalu mabuk, ia tidak bisa bangun lagi. Keesokan harinya, warga desa menemukan tubuh Joko yang sudah tidak bernyawa di dalam lubang itu. Wajahnya penuh dengan luka, dan matanya terbelalak ketakutan. Kematian Joko membuat warga desa merasa lega sekaligus ngeri.
Mereka lega karena terlepas dari teror Joko, namun ngeri karena kematiannya yang begitu mengerikan. Karena kebencian yang mendalam, pemakaman Joko dilakukan dengan tergesa-gesa dan tanpa upacara yang layak. Jenazahnya dimakamkan di tempat yang jauh dari pemakaman umum, seolah-olah mereka ingin Joko menghilang selamanya dari hidup mereka. Namun, ketenangan yang diharapkan warga desa tidak berlangsung lama. Tepat seminggu setelah kematian Joko, pada malam Jumat yang kelam, teror baru pun dimulai. Malam itu, bulan purnama bersinar terang di langit yang gelap. Suara jangkrik dan burung hantu mengisi keheningan malam. Tiba-tiba, terdengar suara yang aneh dari arah kuburan tempat Joko dimakamkan. Suara gemerisik dan hentakan kaki yang berat menggetarkan malam. Seorang petani yang kebetulan lewat di dekat kuburan melihat sesuatu yang membuatnya lari terbirit-birit ketakutan. Di sana, di antara pepohonan, terlihat sosok pocong yang melompat-lompat perlahan. Pocong itu mendekati desa, dan semakin dekat, semakin jelas terlihat bahwa wajahnya adalah wajah Joko. Wajah yang penuh amarah dan mata yang berkilat-kilat menyeramkan. Keesokan harinya, kabar tentang pocong Joko menyebar dengan cepat. Warga desa mulai merasa takut untuk keluar rumah pada malam Jumat. Mereka mendengar cerita-cerita tentang pocong Joko yang menghantui dan menakut-nakuti siapa saja yang berani keluar pada malam itu. Tak sedikit yang mengaku mendengar suara tawa Joko dari kejauhan, suara yang kini terdengar lebih menyeramkan daripada saat ia masih hidup. Warga desa yang ketakutan akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Mereka mendatangi seorang dukun yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus. Dukun itu, seorang pria tua bernama Mbah Surip, mendengarkan dengan seksama cerita warga desa. Joko mati dengan dendam yang besar, kata Mbah Surip. Roh yang tidak tenang akan kembali untuk menuntut balas. Kalian harus melakukan upacara untuk menenangkannya. Mbah Surip memberikan petunjuk tentang upacara yang harus dilakukan. Warga desa harus mengumpulkan barang-barang pribadi milik Joko dan mengadakan ritual permohonan maaf di makamnya. Mereka juga harus memberikan sesajen untuk menenangkan roh Joko. Dengan harapan besar, warga desa mengikuti semua petunjuk Mbah Surip. Mereka mengadakan upacara di makam Joko, memohon maaf dan berharap roh Joko bisa tenang. Namun, upaya mereka tampaknya belum cukup. Pocong Joko masih muncul setiap malam Jumat, semakin menyeramkan dan semakin agresif. Malam itu, Mbah Surip memutuskan untuk melakukan ritual terakhir yang lebih kuat. Bersama dengan beberapa warga desa yang berani, Mbah Surip pergi ke makam Joko. Mereka membawa sesajen, dupa, dan mantra-mantra yang kuat. Ritual dimulai, dan suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, pocong Joko muncul di hadapan mereka. Dengan wajah yang penuh kemarahan, pocong Joko melompat-lompat menuju mereka. Warga yang ada di sana merasakan ketakutan yang luar biasa. Mbah Surip tidak gentar, ia terus melantunkan mantra dan memohon agar Joko bisa pergi dengan tenang.
Dalam puncak ritual, sebuah cahaya terang muncul dari tubuh Mbah Surip. Cahaya itu mengelilingi pocong Joko dan membuatnya berhenti bergerak. Perlahan, wajah pocong Joko berubah menjadi lebih tenang. Mata yang berkilat penuh amarah kini terlihat lebih damai. Akhirnya, kau bisa tenang, Joko, kata Mbah Surip dengan suara lembut. Pocong Joko menghilang dalam cahaya itu, dan suasana kembali tenang. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu merasakan lega yang luar biasa. Teror yang selama ini menghantui mereka akhirnya berakhir. Desa kembali tenang setelah teror pocong Joko berakhir. Warga kembali menjalani kehidupan mereka dengan damai. Kejadian itu meninggalkan kesan mendalam di hati mereka, mengingatkan mereka untuk selalu hidup dalam kebaikan dan menghindari kebencian yang berlebihan. Namun, setiap malam Jumat, mereka tetap menyisakan sesajen di makam Joko sebagai bentuk penghormatan dan untuk menjaga agar rohnya tetap tenang. Mereka belajar dari kejadian itu bahwa kedamaian hanya bisa dicapai dengan keikhlasan dan saling memaafkan. Demikianlah cerita tentang kematian seorang preman pemabuk yang menjadi pocong dan menghantui warga desa. Sebuah kisah yang mengajarkan tentang pentingnya hidup dalam kedamaian dan saling memaafkan. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Cepar 7.